Imam Ahmad bin Hambal yang begitu luar biasa hafalan hadisnya sampai 1 juta hadis, akan tetapi seolah-olah dinarasikan oleh Gus Wafi tunduk dengan salah seorang habib atau sayyid kecil, teman-teman. Beliau hafal 1 juta hadis, ketemu seorang sayyid yang kecil, beliau mundur, Pak. Ini Imam Ahmad. Ketemu habib yang kecil, mundur Imam Ahmad, gak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Coba kalian simak, teman-teman, cerita Gus Wafi ini. Ini kisah Imam Ahmad bin Hambal, katanya yang dinarasikan ya tunduk dengan salah seorang habib, ya habib kecil di masanya ini. Jadi pertanyaan saya, teman-teman, apakah sudah ada istilah habib-habib ya di zaman Imam Ahmad bin Hambal? Dan nanti kalian bisa cek, teman-teman, ya kebenaran kisah ini, karena di sini Gus Wafi menyebutkan ada di salah satu kitab Al-Adabu Syar'iyah karangan dari Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Lengkapnya kalau nggak salah nama kitab tersebut Al-Adabu Syar'iyah wal Mir'ul Mar'iyah karangan Ibnu Muflih Al-Maqdisi, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kita tahulah, teman-teman, ya klan Ba'alawi ini sering sekali berdusta. Jangankan hanya mencatut nama ulama sekelas Imam Ahmad bin Hambal, Rasulullah SAW ya sering dijadikan sebagai bahan kedustaan cerita-cerita mereka, ya terutama cerita mereka yang ada kaitannya dengan para habib-habib mereka. Bahkan mereka sering mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Saya khawatir Gus Wafi ini, teman-teman, sudah mulai ikut-ikutan ya karena membela klan Ba'alawi ini. Jadi beliau ini membenarkan dengan cara membabi buta, ya dengan segala macam cara. Makanya nanti kalian cek, teman-teman, kisah ini, kisah Imam Ahmad bin Hambal ini benar tidak pernah terjadi. Jadi di dalam kitab Al-Adabu Syar'iyah tersebut dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal yang begitu luar biasa hafalan hadisnya sampai 1 juta hadis, akan tetapi seolah-olah dinarasikan oleh Gus Wafi tunduk dengan salah seorang habib atau sayyid kecil, teman-teman. Jadi nggak tahu ya kisahnya pertemuan Imam Ahmad bin Hambal ini pertemuan apa, akan tetapi dinarasikan di situ Imam Ahmad bin Hambal mundur ketika bertemu dengan sayyid atau habib kecil, ya. Lalu si habib kecil tersebut mengatakan, silakan engkau lebih dahulu wahai Imam Ahmad, karena engkau adalah ulama besar. Lalu Imam Ahmad mengatakan di situ, engkau lebih dahulu, meskipun aku adalah ulama besar, akan tetapi engkau lebih mulia di sisi Allah karena engkau adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba kita simak, teman-teman, ya cerita dari Gus Wafi ini. Dan sekali lagi nanti kalian cek, bagi yang merasa punya kitabnya, benar tidak ada kisah tersebut diceritakan. Kitabnya Al-Adabu Syar'iyah wal Mir'ul Mar'iyah karangan Ibnu Muflih Al-Maqdisi, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, kita simak, teman-teman. Imam Ahmad bin Hambal diceritakan dalam kitab Al-Adabu Syar'iyah yang ditulis oleh Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi. Imam Ahmad yang terkenal hafal 1 juta hadis, yang satu hari sholatnya 300 rakaat, gara-gara beliau melawan pemerintah dan beliau masuk penjara, akhirnya sholatnya menjadi 150 rakaat satu hari. Beliau hafal 1 juta hadis, ketemu seorang sayyid yang kecil, beliau mundur, Pak. Ini Imam Ahmad. Ketemu habib yang kecil, mundur Imam Ahmad, gak berani. Kemudian sayyid kecil itu mengatakan, wahai imam, engkau ulama duluan. Imam Ahmad gak berani. Ya, saya memang ulama, tapi engkau lebih agung daripada saya. Engkau adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, teman-teman, kita fokus di kisah Imam Ahmad bin Hambal tersebut yang katanya mundur ketika bertemu dengan salah seorang habib kecil. Lalu si habib kecil ini mengatakan, engkau duluan wahai Imam Ahmad karena engkau adalah ulama besar. Lalu Imam Ahmad bin Hambal dinarasikan di situ, engkau lebih dahulu, ya meskipun aku adalah seorang ulama besar, akan tetapi engkau jauh lebih mulia karena engkau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa menangkaplah, teman-teman, narasi seperti ini ya maksudnya agar kita lebih-lebih model kita, teman-teman, ya agar menghormati para habib-habib ini, teman-teman. Lah itu Imam Ahmad bin Hambal saja katanya ya memuliakan habib kecil. Subhanallah. Saya khawatir ini, teman-teman, ya Gus Wafi ini sudah mulai pandai bercerita-cerita bohong ya demi untuk membela ya klan Ba'alawi ini, teman-teman. Makanya sekali lagi nanti kalian cek, teman-teman, bagi yang merasa punya kitab ini, kitab Al-Adabu Syar'iyah wal Mir'ul Mar'iyah karangan Ibnu Muflih Al-Maqdisi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di halaman berapa ada cerita Imam Ahmad bin Hambal yang seperti ini. Kalau yang masyhur kan kita tahu, teman-teman, Imam Ahmad bin Hambal dulu menentang pemerintahan Raja Ma'mun ketika memaksa Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, sedangkan Al-Quran bukan makhluk, teman-teman. Al-Quran adalah kalamullah.
ya firman Allah Azza wa Jalla, perkataan Allah Azza wa Jalla. Itu yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hambal di penjara. Akan tetapi kisah yang model seperti ini, teman-teman, yang menarasikan Imam Ahmad begitu tunduk kepada Habib kecil, ini wallahi baru pertama saya mendengarnya, dan saya yakin kalian juga pasti kebanyakan baru pertama mendengar cerita ini, terutama dari Gus Wafi ini. Taib. Sekarang kita simak teman-teman video yang kedua. Ini yang saya katakan di awal, teman-teman. Jangankan para habib-habib ini suka berdusta atas nama para ulama demi untuk membenarkan klan mereka, Nabi Muhammad saja sering mereka catut namanya untuk membenarkan cerita-cerita bohong mereka, teman-teman. Bahkan mereka tak jarang mengaku berjumpa secara langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di video yang kedua ini, teman-teman, ada seorang habib yang menyebut bahwa Husain itu adalah seorang habib juga. Coba kalian simak narasinya, teman-teman. Kan belum lama nih lagi rame ada seorang ulama yang tendensius lah kepada para habaib. Kalau tendensius mah biasa dibunuh dari dulu, bahkan sebagian habaib dibunuh-bunuhin. Sayyidina Husain dibunuh bahkan gitu. Sampai mereka mengatakan nggak usah ikut habaib karena pewaris Nabi itu ulama. Al ulama warasatul anbiya, bukan habaib, begitu kan ya. Ada orang nanya apa bedanya habaib sama ulama, apa bedanya? Pertama, kalau habaib bisa jadi ulama, kalau ulama kagak bisa jadi habaib. Yang kedua, kalau ulama dipuji sama Nabi, punya kedudukan, dan Nabi menyuruh umatnya untuk ikuti mereka dan ta'zim kepada mereka. Nabi juga ngasih tahu ulama itu bukan cuma punya keutamaan, tapi ulama juga ada bahayanya, yang bahayanya lebih daripada dajjal. Jadi Nabi bukan cuma mengangkat kedudukan ulama, tapi Nabi juga menjelaskan ada. Nah, meskipun Habib ini tidak menyebutkan secara langsung bahwa Husain adalah seorang habaib, teman-teman, tapi narasinya ya kita bisa pahami ya, arahnya ke sana. Karena di situ dia menyebutkan ya, jangankan para habaib hanya difitnah, dibunuh saja banyak. Kemudian dia menyebutkan salah satu contohnya adalah Husain, yaitu artinya narasinya Husain juga dikatakan sebagai seorang habaib. Kemudian di ujung video dia menyebutkan ya perbedaan antara ulama dan habaib. Kalau habaib itu bisa ulama, tapi kalau ulama itu belum tentu habaib. Subhanallah. Enggak penting mau ulama itu habaib ya, atau bukan habaib. Yang jelas para ulama atau orang-orang yang berilmu itu dipuji oleh Allah Azza wa Jalla langsung dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berilmu atau para ulama. Kemudian dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, ya ulama, ustadz, orang-orang yang berilmu, beberapa derajat kata Allah Azza wa Jalla. Jangankan para ulama atau orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, teman-teman. Orang-orang yang menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu saja, datang ke majelis ilmu, itu pun dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ya, karena orang yang pergi menuntut ilmu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan mereka, untuk mengetahui hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, hukum halal, hukum haram, teman-teman. Makanya Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya ya dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla mudahkan jalannya menuju ke surga. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena orang-orang yang berilmu, teman-teman, ya lebih mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang subhat, teman-teman, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang kesyirikan, mana yang tauhid, teman-teman. Nah, kalau orang nggak punya ilmu, teman-teman, bagaimana bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya, mana halal, mana haram, lebih-lebih dalam urusan agama. Nah, seperti itu, teman-teman. Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW memuliakan orang-orang berilmu. Jangankan hanya sekedar orang yang pergi menuntut ilmu, teman-teman, yang bukan para ulama, lebih-lebih para ulamanya, teman-teman, jelas dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Tapi ulama yang benar, teman-teman, yang benar-benar bersandar kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Taib, teman-teman, sekali lagi nanti tolong dicek benar atau tidak kebenaran cerita yang disampaikan oleh Gus Wafi ini yang ada katanya di kitab Al-Adabus Syar'iyah wal Mir'ul Mar'iyah. Karena di sini Gus Wafi ya menyebut nama Imam Ahmad bin Hambal yang dinarasikan seolah-olah tunduk ya, sangat memuliakan seorang habib meskipun habib itu kecil. Nggak tahu ya, istilah habib ini kok sudah ada seolah-olah di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini.
semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Salam waras, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.